fastaulabul jaza'al awfa amma ba'du. Segenap jajaran Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khazanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas lahan persawahan mencapai 8 juta hektar. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan perkebunan sawit mencapai 14,3 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya juga memiliki perusahaan berskala kecil, menengah dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya. Semua itu hadirin merupakan potensi zakat di negeri yang bertuah ini. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia itu ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak hadirin, hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melaporkan bahwa potensi zakat di Indonesia per tahunnya mencapai 217 triliun rupiah. Satu angka yang sangat fantastis untuk mensejahterakan umat dan mampu mengurangi angka kemiskinan. Demikian dari sektor tijarah atau perdagangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret tahun 2019 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di kota 7,2%, sementara di desa 13,20%. Dari 133,94 juta angkatan kerja, sebanyak 6,80 juta penganggur. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Bahkan masih banyak warga-warga kita yang terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya hanya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di dalam negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. خذ من أموالهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, sebabun nuzul ayat tadi menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Aswabin Nuzul menjelaskan tentang permintaan Abi Lubabah kepada Rasulullah. Seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah sebagian harta dari kami dan bersedekahlah dengannya untuk kami, dan mintakanlah ampunan untuk kami." Lalu Rasulullah menjawab, "Saya tidak akan mengambil sedikit pun harta dari kalian sehingga datang perintah dari Allah." Maka turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Hadirin, lalu apakah gerangan hikmah diwajibkannya berzakat? Ayat tadi ada 3 hikmah diwajibkannya berzakat. Yang pertama, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak orang-orang yang terkapar di pinggir jalan, hak orang-orang yang tidur di kolong jembatan, hak orang-orang yang merintih menahan sakit karena kelaparan, dan hak orang-orang yang merasakan pahit pekik getirnya kehidupan. Yang kedua, tuzakihim, untuk menyucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela. Dan yang ketiga, sakanalahum, untuk menumbuhkan ketenangan di dalam kehidupan. Dengan demikian hadirin, jika orang kaya sudah mau berderma, konglomerat mau membayar zakat, para pejabat peduli terhadap nasib rakyat, akan lahirlah suatu tatanan kehidupan yang aman, nyaman, adem, ayem, dan tentram. Akan tetapi sebaliknya, jika orang kaya malas bersedekah, konglomerat enggan membayar zakat, para pejabat tidak peduli terhadap nasib rakyat, maka akan lahirlah suatu kecemburuan dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Akibatnya, kecemburuan dan kesenjangan tersebut hadirin, muncullah tindakan-tindakan kriminal, pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang kaya. Itu semua disebabkan oleh sebagian orang-orang kaya yang tidak mau peduli
nasib kaum du'afa. Betul? Betul. Saudara-saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. sebuah senandung mengingatkan kita. Bagi muslim yang banyak harta, hitunglah ia batas nisabnya. Kalau setahun sudah dipunya, bayarlah pula zakat hartanya. Bayarkan zakat kepada mereka, 8 golongan yang Allah suka, agar berkah selalu terbuka. Akhirat kelak berbalas syurga, akhirat kelak berbalas syurga. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapakah zakat harus didistribusikan. Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 dan akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ganti والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من الله. والله عليم حكيم. lumayan itu variasi. صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah yang maha mendengar, maha
Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa membayar zakat itu wajib dan wajib hukumnya bagi insan yang beriman. Selanjutnya, untuk mengurangi kemiskinan dan untuk mensejahterakan umat, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan zakat. Yang pertama, kita harus membayar zakat, mengkampanyekan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus membuat lembaga pengelolaan zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus memberdayakan harta zakat untuk kepentingan umat. Jika sikap tersebut yang diaplikasikan, insya Allah kemiskinan di negara kita akan berkurang sedikit demi sedikit, dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hebat, bermartabat, dan maju. Demikian uraian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kabupaten Tangerang sungguh memikat, warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Mantap. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata